Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dengan pelajaran sejarah peminatan. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Ini adalah materi di kelas 11 IPS di semester ganjil atau semester pertama dengan saya, Mariana Kusarianti. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi, kita harus memahami dulu tentang pengertian kerajaan maritim. Nah, apa yang dimaksud dengan kerajaan maritim? Yang dimaksud dengan kerajaan maritim adalah kerajaan atau sebuah kerajaan di mana kekuatan utamanya terletak pada armada angkatan lautnya. Nah, itulah sebabnya dari sekian banyak kerajaan Hindu-Buddha yang sudah kita pelajari di kelas 10, hanya ada beberapa saja yang masuk dalam kategori kerajaan maritim. Konsekuensi dari sebuah kerajaan yang memiliki armada angkatan laut yang kuat adalah kerajaan tersebut akan memiliki wilayah kekuasaan yang luas karena mereka mempunyai kemampuan untuk menguasai, mengambil alih wilayah kekuasaan lain atau mengambil atau menguasai jalur perdagangan di wilayah yang lainnya. Kita bahas satu persatu yang termasuk kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Indonesia. Apa saja? Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Yang Ibu sampaikan hari ini di slide ini adalah poin-poin penting saja. Jadi kata-kata kunci saja atau konsep saja dari Kerajaan Kutai. Kalau bicara tentang Kutai, yang pertama adalah prasasti Yupa. Jadi hanya Kutai saja yang mempunyai prasasti yang disebut sebagai Yupa. Ketika ditemukan ada 7 buah Yupa. Kerajaan Kutai didirikan oleh seorang bernama Kudungga. Nah, diyakini bahwa Kudungga ini adalah nama asli dari Indonesia. Itulah sebabnya disimpulkan lagi bahwa ketika Kudungga berkuasa, Kudungga masih menganut kepercayaan lokal Indonesia, baik itu animisme, dinamisme, maupun totemisme. Nah, kemudian ketika Kudungga pulang, kemudian Kudungga digantikan oleh anaknya yang bernama Asmawarman. Nah, gelar Warman inilah yang dipakai oleh Asmawarman dianggap sebagai gelar kebangsawanan atau gelar raja dari negara India, bukan gelar kebangsawanan Indonesia asli. Itulah sebabnya nanti ketika dikuasai atau dipimpin oleh Asmawarman, Kutai dianggap sudah meninggalkan kepercayaan lokal dan dianggap sudah menganut agama modern, yaitu agama Hindu. Asmawarman dianggap sebagai pendiri Wangsa. Wangsa ini adalah silsilah yang digunakan bagi kaum atau keluarga raja. Kemudian, ketika Asmawarman wafat, digantikan oleh keturunannya yang bernama Mulawarman. Nah, pada saat dipimpin oleh Mulawarman inilah Kutai masuk dalam periode keemasannya. Kemudian, kerajaan Kutai didukung oleh armada angkatan laut yang kuat. Kutai bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Makassar melalui Filipina dan Cina. Dalam prasasti Yupa itulah kemudian diketahui bahwa kerajaan Kutai juga melakukan upacara Vaprakeswara, upacara persembahan kepada kaum Brahmana atau pemimpin agama yang dilakukan dalam agama Hindu Siwa. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kerajaan Kutai menganut Hindu Siwa yang dibuktikan dalam pelaksanaan upacara Vaprakeswara. Berikutnya, kerajaan maritim berikutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya terletak di Palembang, didirikan oleh
Dapuntahyang. Kemudian pada saat dipimpin oleh Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami periode keemasan. Karakteristik dari Kerajaan Maritim Sriwijaya, Sriwijaya memiliki pelabuhan transito atau disebut sebagai pelabuhan tempat kapal dagang asing itu singgah sementara, melakukan bongkar muatan kapal, kemudian melakukan aktivitas perdagangan, dan ada transaksi jual beli di pelabuhan tersebut. Kemudian, pada saat kapal dagang itu singgah di pelabuhan Sriwijaya, kapal dagang itu dikenakan pajak oleh pihak istana. Dari pajak itulah, Kerajaan Sriwijaya mendapatkan keuntungan. Pelabuhan transito itu disinggahi oleh kapal asing, itu ada unsur pemaksaan di situ. Pemaksaan oleh siapa? Pemaksaan oleh Angkatan Laut milik Sriwijaya. Nah, kenapa Angkatan Laut itu memaksa kapal dagang asing untuk singgah di pelabuhan? Karena ternyata Sriwijaya menguasai jalur perdagangan yang paling sibuk pada saat itu, yaitu Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka itu banyak sekali perompak. Banyak sekali perompak. Perompak itu apa? Perompak itu adalah bajak laut, di mana para perompak itu seringkali mengambil muatan kapal dagang milik asing. Nah, fungsi dari armada laut itu, armada laut menjaga keamanan dan menjamin keamanan kapal dagang untuk berlayar di Selat Malaka. Karena sudah dijamin keamanannya, makanya armada Angkatan Laut itu bisa memaksa kapal asing untuk singgah dan melakukan perdagangan di aktivitas perdagangan di pelabuhan Sriwijaya. Jadi ada unsur timbal balik di situ. Kapal dagang asing merasa aman. Kemudian pihak Sriwijaya juga mendapatkan keuntungan dari singgahnya kapal dagang di pelabuhan Sriwijaya tersebut. Kemudian Kerajaan Sriwijaya ternyata hanya tertarik pada simpul-simpul perdagangan saja, jalur-jalur perdagangan saja, tidak tertarik untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Nah, dari Kerajaan Sriwijaya tersebut, kemudian dapat disimpulkan bahwa Sriwijaya memiliki sumber pendapatan yang besar dari perdagangan. Selain itu juga menjadi pusat belajar agama Buddha. Kemudian, Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Raja yang paling terkenal adalah Raja Hayam Wuruk, sedangkan Mahapati terkenalnya adalah Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa itu adalah sebuah janji yang diucapkan oleh Gajah Mada bahwa dia tidak akan makan buah palapa atau tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Itu adalah bentuk totalitas seorang Gajah Mada kepada Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit menguasai jalur perdagangan di Nusantara dengan wilayah kekuasaan hampir di seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke plus negara-negara di Asia Tenggara. Itulah sebabnya Kerajaan Majapahit itu selain menguasai jalur perdagangan juga menguasai wilayah-wilayah kerajaan lain. Kemudian, yang paling khas dari Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Majapahit menerapkan toleransi beragama yang tinggi. Jadi dalam Kerajaan Majapahit banyak agama yang dianut, baik itu Hindu, Buddha, termasuk juga agama Islam sudah mulai masuk di situ. Dan itu saling berdampingan. Serta Kerajaan Majapahit menghasilkan karya sastra yang sangat luar biasa sekali. Kemudian Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari dulunya adalah sebuah wilayah yang bernama Tumapel
Tumapel yang dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok dan mengambil istrinya yaitu Ken Dedes. Ken Arok disebut sebagai pendiri Wangsa. Tadi Ibu sudah menyampaikan Wangsa itu apa. Kemudian ketika berkuasa Ken Arok mempunyai gelar bernama Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kemudian dalam peristiwa pembunuhan Ken Arok terhadap Tunggul Ametung yang menggunakan senjata bernama keris empu gandring. Nah, keris empu gandringlah yang berperan dalam periode pembunuhan dalam suksesi perebutan kekuasaan di kerajaan Singasari itu selalu berkaitan dengan keris empu gandring. Kemudian kerajaan yang terkenal, raja yang terkenal adalah Raja Kertanegara. Kemudian kalau bicara tentang Singasari, yang paling identik adalah melakukan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu itu apa? Ekspedisi Pamalayu adalah ketika Singasari ingin menguasai Selat Malaka yang pada saat itu masih dikuasai oleh Sriwijaya, sehingga mau tidak mau Singasari harus mengalahkan dulu kerajaan Sriwijaya. Inilah periode awal dari kekalahan atau keruntuhan atau kelemahan kerajaan Sriwijaya. Sampai di sini dulu materi kita tentang kerajaan maritim. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.